nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahsan. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS dari sejarah hukum Islam, yang dimana tugasnya itu ada 5 soal. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Baik, kita masuk ke soal pertama, yaitu jelaskan perbedaan Ahlul Ra'yi dan Ahlul Hadis. Ahlul Ra'yi adalah kelompok pendapat mereka yang lebih mengutamakan ijtihad atau penalaran dan akal dalam menetapkan hukum Islam. Mereka cenderung menggunakan logika dan rasionalitas untuk membuat keputusan hukum ketika tidak ada nas atau teks yang jelas dari Al-Quran atau hadis. Sedangkan Ahlul Hadis adalah kelompok hadis, mereka yang lebih mengutamakan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum utama dan cenderung mengikuti hadis secara ketat dalam penetapan hukum. Mereka lebih restriktif terhadap penggunaan ijtihad bebas dan cenderung menghindari interpretasi yang tidak mendasarkan pada hadis yang sahih. Baik, kita masuk ke soal nomor 2. Jelaskan bagaimana ulama menetapkan hukum dalam Islam jika terdapat hal baru yang tidak ada di masa Nabi dan para sahabat. Yaitu, dalam Islam, ulama memiliki metode dan prinsip tertentu untuk menetapkan hukum fikih ketika mereka menghadapi masalah atau situasi baru yang tidak ada pada saat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Proses ini dikenal sebagai ijtihad, yaitu usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang mujtahid ahli hukum Islam untuk menetapkan hukum syariah. Metode yaitu Al-Quran dan hadis. Ulama pertama-tama merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi untuk mencari panduan langsung tentang masalah yang dihadapi. Ijma. Adapun ijma yaitu kesepakatan para ulama dari generasi-generasi sebelumnya mengenai suatu masalah. Ijma dianggap sebagai otoritas hukum yang kuat. Dan kias. Ulama membuat analogi antara masalah baru dengan masalah yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran atau hadis. Dan istihsan. Istihsan adalah metode yang digunakan ulama untuk meninggalkan hukum yang dihasilkan oleh kias karena adanya pertimbangan yang lebih baik dan lebih maslahat atau bermanfaat.
maslahah atau mursalah. Ulama menggunakan maslahah mursal untuk menetapkan hukum berdasarkan kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat. Uruf, kebiasaan masyarakat. Uruf atau adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Sa'da al-Dahrai, mencegah kerusakan. Metode ini digunakan untuk menutup pintu-pintu yang dapat mengarah pada perbuatan haram atau merusak. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Jelaskan bagaimana penerapan syariah Islam di Indonesia. Penerapan syariah Islam di Indonesia bervariasi tergantung pada wilayah dan konteksnya. Salah satu provinsi di Indonesia yaitu Aceh. Di Aceh, hukumnya syariat diterapkan dalam berbagai aspek seperti hukum pidana, misalnya hukuman untuk pelanggar syariah seperti zina dan minuman keras, dan hukum keluarga seperti pernikahan dan warisan. Selain itu, ada peraturan lokal yang mengatur tentang kewajiban berjilbab bagi wanita dan larangan kegiatan yang dianggap bertentangan dengan syariah. Nomor 4, yaitu jelaskan apa yang dimaksud Islam Nusantara dan berikan contoh konsep Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah konsep yang mengacu pada praktik dan interpretasi Islam yang berkembang di wilayah Nusantara, khususnya di Indonesia, dengan penekanan pada penyelesaian dan integrasi ajaran Islam dengan budaya lokal. Kondisi ini menekankan bagaimana Islam diadaptasi dengan konteks lokal tanpa mengubah substansi ajaran agama. Contohnya itu tari zaman. Tari zaman dari Aceh yang pada awalnya adalah tari adat, kini sering dipadukan dengan pesan-pesan Islami dalam penampilannya. Tarian ini menggambarkan kebersamaan dan semangat dalam komunikasi Muslim Aceh. Baik, kita masuk ke soal terakhir, yaitu soal kelima. Jelaskan bagaimana sikap Anda jika orang lain melaksanakan ibadah dengan mazhab yang berbeda dari apa yang Anda anut. Menghormati hak setiap individu untuk mengikuti mazhab mereka sendiri adalah penting. Mazhab yang berbeda seringkali memiliki interpretasi yang sahih dan valid dalam kerangka ajaran Islam, dan berbeda ini adalah bagian dari keragaman dalam tradisi Islam. Menurut saya, tetap konsisten dengan mazhab yang saya anut dalam ibadah pribadi, tetapi tanpa merendahkan atau mengkritik praktik orang lain. Keberagaman dalam praktik ibadah tidak seharusnya menjadi alasan untuk perpecahan, tetapi lebih sebagai kesempatan untuk saling belajar dan memahaminya. Itulah hasil dari jawaban saya dari 5 soal UAS dari Makul Sejarah Hukum Islam. Dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.